puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini, yakni sharing dan diskusi budaya positif di SMA Negeri 1 Kleko, kita dapat berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, tak lupa marilah kita aturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu saat-saatnya di yaumil akhir nanti. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yakni adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi dari Ibu Sri sendiri, keempat diskusi tentang budaya sekolah yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kleko, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk yang kedua, yakni sambutan pada beliau Bapak Dr. Andes Ismail, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. La ilaha illallah wa la syarika lahu syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kleko yang saya hormati, terlebih kepada Ibu Sri Setioso ini yang saat ini sebagai guru penggerak ya masih calon ya. Untuk yang pertama dan yang utama, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa punya kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang saat ini kegiatan yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk program guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk berkaitan dengan guru penggerak, jadi ini kita sudah ada pengalaman satu, mudah-mudahan kalau besok ada teman yang juga lolos itu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Mungkin Pak Edi sedang enggak ya, Pak Edi ya. Tapi Pak Edi itu kreatif loh dia tuh. Nah tadi bisa mengartikan apa tadi ya? Cinta. Nanti lah cintanya nanti. Ya. Jadi walaupun saya tidak ikut tapi saya juga. Iya lupa. Ya. Hari ini Bapak Ibu dalam pelaksanaan program guru penggerak adalah budaya positif. Kita tahu semuanya Bapak Ibu di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif ya. Budaya positif yang mana salah satunya setiap pagi kita melaksanakan budaya positif, yaitu berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan doa. Nah setelah itu baru kemudian diberikan materi-materi dalam rangka melatih budaya untuk anak-anak kita yang setiap hari berbeda-beda. Nah ini sudah kita laksanakan. Nah harapannya Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif yang nanti mungkin akan dibedah lebih banyak lagi, nah itu benar-benar bisa memiliki efek positif. Efek positif terhadap siapa? Ya efek positif terhadap siswa utamanya dan juga guru. Ya, dan juga guru. Ini karena budaya positif itu juga anak-anak itu pasti juga memandang suri teladan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya juga lita-liti, maka anak pun juga nanti akan juga mengikuti lita-liti tersebut. Tapi kalau kita juga menyengkuyung membersamai anak-anak dalam rangka untuk melatih atau melaksanakan atau dengan kesadaran itu melaksanakan budaya positif, ya pasti nanti efeknya akan
lebih baik. Nah, saya kira banyak budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah ini, walaupun dari dulu itu sudah kita mengembangkan budaya-budaya positif ya sebagai karakter anak-anak, yaitu benar-benar mudah-mudahan ini dapat lebih intens lagi, dapat lebih lebih maju lagi, dan anak-anak juga lebih menerapkan atau mengimplementasikan budaya-budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat gitu ya, namanya. Seperti itu. Nah, Ibu Sumiwi ini hari ini menggelar sharing untuk budaya positif yang dikembangkan di SMA Negeri 1 Glegor. Nah, memang berat ya Bu ya, tugasnya PGP ya Bu ya, tapi harus dilaksanakan ya, karena kan ini besok sudah punya syarat sebagai calon pengawas ya. Calon pengawas atau calon kepala sekolah ya. Nek, apa itu namanya besok Bu Sumiwi mau, kalau enggak ya sama aja itu. Ya saya kira itu Bapak Ibu, kita ikuti dengan baik ya sharing budaya positif dari guru kita yang luar biasa, yang hebat, yang penuh dengan semangat, berangkat pagi pulang petang gitu loh ya. Karena memang belum kesulitan ya. Ya, itu kan salah aku ya. Oke, saya kira itu semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya, dan kita ikuti dengan baik kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya, yakni adalah pemaparan materi dari Ibu Sri Setiasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di Lab TIK dengan sehat dan nikmat yang sangat banyak yang sudah diberikan. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Untuk selanjutnya pada hari ini saya ingin sekedar sharing dari ilmu atau materi yang saya dapatkan di KGP tentang budaya positif, karena saya kira budaya positif yang sudah diterapkan di SMA Glegor itu sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan. Dan karena kita juga setiap tahun itu siswa juga berubah, nah itu karena ini juga di awal tahun pelajaran ini, saya kira sangat perlu. Mohon izin untuk saya berdiri, nggih. Ini sebelum ke budaya positif, saya ini lagi ingatkan lagi dari Bapak Ibu untuk filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun seorang anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya agar selamat dan bahagia. Jadi pendidikan itu seperti kita menuntun atau merawat anak kita, bagaimana caranya anak itu biar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dengan kasih sayang, dengan ya layaknya kita merawat anak sendiri. Kemudian filosofi yang kedua itu sebagai guru, kita sebagai pendidik itu diumpamakan seperti petani
yang menanam tanaman, di mana petani perlu merawat dan menjaga, kemudian agar tetap tumbuh itu tetap melihat apakah ada rumput ataukah kurang air atau tidak, itu petani itu harus tahu. Kemudian petani juga harus tahu ilmunya juga untuk bertani yang baik itu seperti apa. Nah, kalau untuk pendidik seperti kita, berarti kita juga perlu ilmu, perlu mengupgrade ilmu itu perlu. Kemudian ini saya hubungkan dengan visi sekolah. Visi sekolah kita yang sudah direvisi di bulan Desember kemarin itu adalah terwujudnya sekolah yang religius, humanis, berprestasi, dan berwawasan global. Nah, dari sana, dari ketiga itu, makanya kita itu sebenarnya tujuan kita itu kan membuat sekolah yang bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik. Tujuan kita sebagai pendidik itu dalam garis besar seperti itu. Nah, dari sana bagaimana caranya kita membuat sekolah yang nyaman untuk anak, kemudian ramah anak, dan anak itu bisa berprestasi. Dari sana itu muncullah kita harus membuat budaya sekolah yang bagaimana, karena lingkungan itu sangat berpengaruh ke anak didik. Lingkungan itu apalagi di SMA, lingkungan itu berpengaruh sangat besar, lingkungan sosial. Nah, nih kita hubungkan lagi dengan budaya. Budaya itu adalah pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang yang diturunkan secara terus-menerus pada generasi berikutnya. Jadi budaya itu dibentuk ya oleh kita, oleh guru dan seluruh warga sekolah. Jadi bagaimana nanti budaya itu kita buat nanti berefek juga ke kita, ke anak didik. Tapi karena kita ini sebagai pendidik, kita utamanya bagaimana membuat budaya yang positif yang bisa membuat karakter anak itu lebih baik. Jadi yang mempengaruhi budaya itu ya kita sendiri sebagai guru, kemudian siswa. Itu jadi pengaruh budaya sangat. Budaya positif yang mau kita bahas pada hari ini itu adalah tentang konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, jadi budaya itu dipengaruhi hal-hal tersebut. Yang pertama kita perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini kanvas saya download, saya pindah seperti itu. Nah, perubahan paradigma, coba itu ada sesobek kertas kecil yang ada tulisan di situ dengan sesuatu yang sangat berharga dan kita genggam dengan salah satu tangan dengan erat karena kertas itu sangat berharga gitu. Mesti kalau hal-hal yang berharga itu akan kita pegang dengan erat. Nah, sekarang ini lanjutannya, bagaimana kalau misalnya ada teman atau slide selanjutnya, ada teman kita itu yang mencoba untuk mengambil kertas tersebut, apakah itu boleh ataukah tidak? Gimana Bapak Ibu? Karena itu sesuatu yang sangat berharga, monggo gimana? Diberikan, dipertahankan. Terus gimana lagi? Apakah kita udahlah gitu? Padahal itu hal yang sangat berharga.
Berarti semuanya itu tergantung dari sinten nggih Bapak Ibu. Dari diri kita. Gitu. Ada yang diperbolehkan terbuka, tetap dipegang karena sesuatu berharga itu menurut diri kita, bukan orang lain. Nah, itu juga seperti itu. Apapun yang terjadi itu, yang mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak. Anak itu kan mesti punya sesuatu yang berharga. Menurut mereka gitu. Mereka itu, oh ini berharga untuk saya. Berarti mereka juga akan memegang dengan kuat apa yang mereka pikir itu berharga. Nah, bagaimana caranya guru itu bisa, oh ini loh, saya berharganya seperti ini. Kita tahu sisi berharganya di anak itu seperti apa. Menurut kita itu sudah betul atau belum? Nah, seperti itu. Nah, dari sana ada perubahan paradigma dari teori kontrol. Yang pertama itu ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol siswa. Menurut panjenengan, Bapak Ibu, apakah guru itu bisa selamanya mengontrol siswa? Tidak. Tidak bisa. Siapakah yang bisa mengontrol siswa? Diri sendiri. Dari siswa berapapun yang kita hadapi, mereka mesti kita nggak bisa mengontrol mereka. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang itu serba canggih, serba digital. Mereka di dalam ruangan, tapi pikirannya kemana kita sudah nggak tahu. Jadi yang perlu kita ubah itu bahwa siswa itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan guru. Kalau mungkin dulu guru, oh berarti kalau masih dalam satu ruangan, oh anak itu masih aman gitu. Tapi kalau sekarang kan sepertinya sudah tidak bisa. Anak megang HP, mereka pikirannya sudah ke Amerika, sudah kemana? Gitu. Terus yang selanjutnya ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi. Jadi bahwa kritik itu apakah bisa menguatkan karakter menurut Bapak Ibu? Bisa. Bisa? Bisa. Menurut Pak Edi? Bisa. Bisa. Kritik yang bagaimana? Kritik yang membangun. Kritik yang membangun. Terus ini membuat orang lain merasa bersalah. Apakah itu bisa menguatkan karakter juga? Biasanya kalau bersalah itu malah membuat down. Oh, biasanya kalau merasa bersalah jadinya malah down. Berarti tidak menguatkan karakter ya? Iya. Iya. Berarti itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter kan? Ya, hanya ilusi saja. Jadi tidak membuat karakter itu semakin meningkat, tapi hanya menurunkan. Kemudian ini yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif merupakan cara efektif. Penguatan positif itu apakah suatu cara efektif menurut Bapak Ibu? Misalnya penguatan efektif, biar efektif itu kan kadang kita mau ngasih penguatan. Apakah itu selalu bisa itu hal yang efektif? Seharusnya kalau kondisi normal, oke, bisa, tapi tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya, ya. Tidak seluruhnya, oke. Ya, kadang kan kita memberi hadiah gitu ya Pak, ya. Memberi hadiah di satu anak, tapi di kelas itu ada anak yang tidak dapat hadiah. Mereka gimana Pak rasanya? Ngeri. Mosok itu saya lebih bagus loh dari itu, mosok yang dapat hadiah itu hanya gitu. Nah itu akhirnya timbul seperti rasa cemburu. Kalau yang diberi hadiah terus tidak sesuai, misalnya setiap hari diberi
memberi ucapan yang positif padahal anak itu tidak merasa pas, akhirnya apa? Jadi itu nggak sesuai bu gitu, itu mengejek atau gimana bu gitu, ya oke, kadang gitu, jadinya tidak pas. Terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa anak. Apakah orang dewasa itu bisa memaksa anak? Tidak bisa. Anak kecil saja yang belum tahu apa-apa ya, maksudnya dia sudah tahu tapi belum bisa ngomong, itu kita juga nggak bisa ngomong. Mau nangis, kalau lagi mau nangis ya sudah nangis terus gitu. Apalagi siswa kita yang sudah SMA, bisakah dipaksa? Apa berontak? Nah, jadi seperti itu. Dari ilusi-ilusi ini, jadi kita semakin tahu bahwa ada hal yang selama ini itu kita kerjakan tetapi tidak pas, tidak sesuai untuk zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu, ini yang sebelah kiri itu dari teori stimulus respon, kemudian yang kanan itu teori kontrol. Dari stimulus respon bedanya seperti itu. Realitas kebutuhan kita itu sama gitu. Kalau menurut teori itu, padahal secara sekarang ini gitu, realitasnya kita itu punya kebutuhan yang berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Apalagi anak juga gitu deh. Kita di kelas saja, anak itu ada yang maunya seperti ini, maunya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut teori stimulus respon. Padahal sekarang gimana? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ini, yang intinya itu di sini. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Padahal seperti tadi, genggaman tadi, itu yang bisa mengontrol diri itu adalah dirinya sendiri. Nah, ini adalah intinya. Jadi untuk hubungannya dengan budaya positif itu kita hubungkan di sini. Kita nggak bisa mengontrol anak, kita nggak bisa memaksa anak, tapi bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran anak agar bisa membudayakan, bisa berlaku seperti yang kita harapkan. Disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Nah, ini disiplin positif itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Itu ada 4. Jadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu. Ini berarti disiplin itu harus muncul dari diri sendiri. Tujuan kita itu bagaimana caranya memunculkan rasa disiplin dari dalam diri anak. Kemudian ini, semua perilaku memiliki tujuan. Padahal semua perilaku itu dipengaruhi oleh motivasi. Gimana buat? Ya, motivasinya apa? Anak itu kalau kemarin saya masuk di kelas 10, anak itu saya tanya, motivasimu apa? Masuk di SMA itu. Ada yang diam saja, ada yang sudah Bu, saya pengen kalau di SMA Lego belajar public speaking karena saya itu kalau berdiri di depan ngomong itu saya kesulitan. Bagus gitu. Terus ada juga yang Bu, saya ikut teman. Bu, saya hanya pengen yang penting sekolah Bu, di rumah kan banyak kerjaan seperti itu. Nah, berarti motivasi perilaku anak itu bermacam-macam. Dari sini ada yang menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan, kemudian ya untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu yang utama yang dimana kalau sekolah itu berarti ya dari diri sendiri. Anak yang punya motivasi dari diri sendiri itu biasanya sudah kelihatan bagaimana dia mengikuti pembelajaran di sekolah. Anak yang punya planning
eh, punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap dirinya. Nah, ini PR kita sebagai guru itu sebenarnya sangat banyak nih Bapak Ibu. Oke? Banyak. Kemudian ini yang selanjutnya itu posisi kontrol. Jadi dengan adanya ini dengan adanya kejadian-kejadian yang banyak itu, guru itu sebenarnya di posisi mana untuk menerapkan budaya positif. Jadi satu, apakah guru itu sebagai penghukum? Yang kedua, pembuat rasa bersalah, ataukah yang ketiga menjadi teman? Yang keempat menjadi pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Nah, dari sini ini posisi 5 posisi guru itu sangat penting karena nanti berpengaruh, efeknya itu sangat terasa sekali ke psikis anak. Kalau misalnya sebagai penghukum, Bapak Ibu kalau misalnya piket di depan itu anak terlambat, itu kelihatannya gimana Bapak Ibu? Kalau anak terlambat sudah tergesa-gesa, sudah panik, ya. Banyak banget yang pokoknya kalau selamat di sekolahan itu sebenarnya sudah alhamdulillah. Tapi kadang kita yang di depan di piket depan itu, nah ini ada, kalau yang jadi penghukum itu berarti gimana rasanya? Sudah sangat takut pasti. Terus anak itu mesti menjadi gimana Bapak Ibu kalau sudah dihukum? Adakah rasa kecewa atau gimana terhadap gurunya? Jengkel. Kalau setiap hari dihukum ribut. Utuh. Mesti itu efeknya. Efek itu sudah dirasakan anak mesti. Kalau sehari sekali itu wes ada yang berhenti, tapi ada yang setiap hari itu nekat terus. Berarti gimana itu anaknya? Tambah dablek gitu ya. Tambah dablek gitu. Nah ini ada anak yang dihukum itu ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi ada juga yang langsung down. Ada yang ya sudah saya nanti gimana caranya untuk memperbaiki. Nah itu yang dicari Bapak Ibu. Gimana untuk anak itu sadar. Terus yang selanjutnya membuat rasa bersalah. Ada kan kalau misalnya ada yang terlambat, terus Bapak Ibu mungkin kalau di sini enggak, tapi ada itu membuat rasa bersalah kepada anak. Apa kamu gak kasihan kepada orang tuamu yang sudah membiayaimu seperti ini? Itu kan berarti anaknya jadi merasa bersalah. Kalau seperti itu anak biasanya jadi pribadi ya, jadi jaganya. Terus yang selanjutnya guru sebagai teman. Kan ya? Kalau guru sebagai teman, siswa ada yang salah, biasanya pribadi. Wis rapopo. Wis rapopo. Maklum, sesuk ora cah iki. Nah, gitu. Nah, itu. Tapi efeknya pribadi Bapak Ibu kalau kayak itu. Efeknya nyepelek. Besok kalau ketemu guru yang selainnya itu biasanya pribadi. Oh, besok kemarin aja lolos. Masuk sekarang enggak. Besok kalau ketemu guru yang A saja saya aman. Nah, gurunya beda. Nah itu, tapi itu benar-benar nyata ya Bapak Ibu. Oke. Terus yang selanjutnya sebagai pemantau. Kalau kita itu memantau orang itu biasanya gimana? Ya hanya kita lihat, hanya memakai data. Jadi kamu terlambat kenapa?
kamu ini sudah berapa kali terlambat, hanya memantau saja, tapi tidak ada tindakan. Nah, untuk yang selanjutnya ini sebagai manajer, guru sebagai manajer, ini yang kalau manajer itu berarti guru bisa memanage, bisa ngatur emosinya, ngatur emosi anak, biar anak itu orang dulu, biar anak itu stabil dulu emosinya. Kalau yang namanya anak bersalah itu mesti kan ada rasa deg-degan gitu ya. Terlambat itu mesti. Tapi kalau anak yang gagal enggak gitu. Nah, tapi gimana caranya kita bisa memposisikan sebagai manajer. Kamu terlambat kenapa? Kamu apa masalahnya? Terus nanti anak kan jawab, oh saya terlambat karena ini. Gimana caranya kita menunjukkan rasa tanggung jawab ke anak? Kalau misalnya saya terlambat ini, besok bisa nggak itu berubah? Biar anak sendiri yang jawab. Jadi kita itu sebagai guru juga harus bisa menghandle emosi kita. Gitu. Jadi kalau gurunya sudah marah dulu, apalagi di depan anak itu biasanya anak pasti tambah naik juga gitu. Jadi anak itu di guru sudah kayak gini marah, anak tambah naik karena merasa tertantang. Usia SMA itu anak semakin berani untuk berekspresi. Nah itu. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa menjadi manajer yang baik. Bukannya saya sudah menjadi manajer itu belum. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena saya baru dapat ilmu ini dan itu perlu di-sharing kita biar bisa membuat budaya di sekolah kita itu semakin positif dan semakin meningkat. Nah, terus selanjutnya yang itu aja. Nah ini dari realitas tadi kebutuhan dasar manusia, kita itu juga harus tahu bahwa anak-anak berlaku seperti itu karena apa? Jadi ada sebabnya, mesti ada sebabnya. Kebutuhan manusia itu dasarnya apa? Bertahan hidup yang utama. Kalau yang namanya mempertahankan seperti tadi yang saya bilang itu digenggam dengan erat, anak pun kayak gitu, maunya bertahan. Kalau misalnya kamu salah, ya mesti dia punya argumen dulu, itu dipertahankan. Nah, kemudian yang kedua, penguasaan. Jadi anak itu juga butuh kayak diakui kekuasaannya. Saya itu ini loh, saya itu bisa. Itu mereka juga butuh. Kemudian yang ketiga, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang anak itu yang di sekolah itu kadang membuat ulah, itu kita juga perlu tahu bahwa mereka itu latar belakangnya apa. Apakah mereka kurang perhatian ataukah mungkin di rumah itu tidak ada orang tua, hanya ikut wali saja, atau ya orang tuanya sibuk. Jadi mereka mencari perhatian itu di sekolah. Tapi karena kita itu sebagai mengganti orang tua selama di sekolah, nah bagaimana kita mensikapi itu? Kemudian yang selanjutnya itu adalah kesenangan. Bagaimana anak berperilaku itu untuk mencari kesenangan. Jadi anak itu biar happy. Terkadang anak juga kalau di rumah terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak tugas, itu mereka kadang kayak merasa tidak happy, merasa kurang. Makanya di sekolah itu mereka berpikir bagaimana caranya saya di sekolah itu biar happy gitu. Kan ketemu teman-teman, ketemu mungkin
sosialisasinya di sekolah itu kan lebih banyak daripada di rumah. Nah, mereka dari sisi itu mereka melakukan. Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan itu mereka juga perlu bebas, merdeka. Jadi anak bisa menentukan pilihannya. Makanya kadang untuk ini memenuhi kebebasan, kebutuhan kebebasan mereka, anak itu terkadang ya itu tadi, kadang agak coba kalau misalnya saya nggak sesuai aturan gimana ya gitu, itu kadang hanya mencoba saja seperti itu. Nah, untuk saat ini dari beberapa hal ini, dari beberapa kejadian dan mungkin kita hadapi setiap hari itu, bagaimana caranya kita itu bisa mengubah atau membuat budaya di sekolah itu menjadi semakin baik. Nah, ini Bapak Ibu ada caranya, yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi bahwa dengan adanya masalah, intinya itu kan guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik itu bagaimana caranya kita membelajarkan anak. Kita membelajarkan anak itu memang butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran, dan mungkin butuh pengorbanan juga. Banyak yang kita korbankan, tapi karena kita sebagai pendidik itu tanggung jawab. Nah, bagaimana caranya kita itu menumbuhkan rasa tanggung jawab ke anak agar disiplin. Disiplin itu kan kalau muncul dari dirinya sendiri, dimanapun tempatnya, anak itu akan taat sesuai aturan dan bertanggung jawab. Jadi disiplin di sini bukan dalam arti yang harus tertib di sekolah saja, tapi itu kedepannya bisa dipakai. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan rasa tanggung jawab itu? Nah, ini yang pertama adalah kalau ada suatu kejadian, suatu kasus bahwa perilaku anak itu tidak sesuai dengan aturan sekolah, itu yang pertama kita stabilkan identitasnya. Jadi misalnya ada anak yang melanggar aturan, marah-marah kayak gitu, itu kan anak posisi emosi masih tinggi. Kalau emosi masih tinggi, ketemu guru yang emosinya tinggi juga, jadinya crash, jadinya bentrok. Nah, bagaimana caranya kita menstabilkan anak? Ya kita ini bahwa anak itu disuruh duduk dulu, suruh duduk dulu biar reda emosinya. Nah, kemudian ini mau duduk Bu. Kadang kan anak nggak ini gitu Pak ya. Nah, terus gimana? Kamu kenapa? Masalahmu apa? Tanya. Masalahmu apa dong? Jadi kalau kadang kita nggak bisa nahan emosi itu kan, ya kamu itu. Jadi bahasanya itu sudah tinggi semua. Tapi kalau yang ini kita stabilkan dulu. Kita harus stabil dulu berarti. Kalau anak mau stabil, kita harus stabil dulu. Kalau kita nggak stabil, ya ikut. Berarti nanti. Nah, seperti itu. Kamu kenapa? Masalahmu apa? Kemudian yang kedua, validasi, memvalidasi kebutuhannya apa? Kok kamu seperti itu kenapa? Apa masalahmu? Maumu apa? Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah aturan di sekolah itu apa? Itu anak kita tumbuhkan bahwa mereka itu tahu. Misalnya gini, kamu datang terlambat. Kenapa kok datang terlambat? Oh, saya tadi malam tidurnya malam banget sampai jam 1. Nah, setelah itu ditanya, apakah itu sesuai aturan gitu? Mau validasi itu sesuai aturan apa enggak?
Jadi kita berusaha menumbuhkan anak itu biar tahu kesalahannya. Salahnya di sini. Oh, saya berarti tidak patuh. Jam saya datang itu sudah tidak sesuai. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan? Yang selanjutnya bahwa keyakinan itu memang harus dimiliki anak. Kalau misalnya gini nih, Bapak Ibu, kalau misalnya mendidik itu ada keyakinan apa enggak? Dalam mengajar misalnya, yakin nggak anak itu bisa? Perlu ada keyakinan apa betul? Perlu. Kalau kita melakukan sesuatu itu juga harus yakin. Nah, anak itu memiliki keyakinan apa? Nah, itu yang kita perlu olah. Jadi untuk menghadapi anak itu memang ya kita harus berproses, belajar, dan ya butuh waktu untuk bisa menjadi bijak, bisa menjadi manajer yang baik, bisa mengaplikasikan segitiga restitusi ini. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang sudah seperti Pak Slamet, seperti Bu Ayuni itu kan sudah banyak makan asam garam gitu. Saya masih harus belajar dari beliau-beliau itu. Nah, kita belajar bersama-sama. Keyakinan ini bukan hanya di anak saja. Dari sini itu karena budaya itu yang menghasilkan itu juga dari guru, dari siswa, dari stakeholder lain. Berarti kita harus punya keyakinan yang sama terhadap visi kita, membuat atau menjadikan sekolah kita itu aman, nyaman, dan bisa membentuk karakter. Jadi mungkin itu saja dari saya materinya untuk diskusi. Bisa karena kita di sini itu dari beberapa tim budaya, monggo nanti kita bisa sharing dengan berbagai budaya yang sudah Bapak Ibu jalankan setiap hari. Nanti kita bisa bedah atau kita bisa membuat format atau hal yang kita perlu tingkatkan di budaya ini tuh apa gitu. Mungkin ini dari tim budaya bersih, beriman dan berakhlak mulia, kemudian literasi, terus sehat jasmani dan rohani, kemudian apa lagi? 5S nih, kata tertib. Oke, jadi semuanya sudah ada. Nah, mungkin dari saya materinya cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih pada Ibu Sumini yang sudah memberikan pemaparan tentang sharing dan diskusi budaya positif di SMA Negeri 1 Klender. Untuk berikutnya, acara berikutnya yakni adalah diskusi tentang budaya sekolah yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Klender. Untuk Bapak Ibu peserta yang ada di sini, Bapak Ibu guru yang ada di sini, monggo ketika mau menyampaikan tanggapan, usulan atau umpan balik yang terkait dengan kegiatan budaya di sekolah kita, saya persilakan Untuk berdiri di sini. Nanti saya sampaikan tipnya. Gini ya Bapak Ibu, untuk yang pertama itu kan tadi paparan materi. Kemudian yang kedua, tujuan saya itu karena kita di awal waktu pelajaran itu kan berarti kita memang harus menyatukan satu visi dalam budaya yang mau kita angkat itu yang seperti apa. Tapi karena ini dari perwakilan, tidak apa-apa, nanti mungkin dari panjenengan kan kemarin juga sudah diskusi dalam kelompoknya. Nah, kita tinggal apa sih yang dibutuhkan atau sisi yang masih kurang dari 5S, kemudian tata tertib, kemudian
sehat jasmani, berakhlak mulia. Monggo mungkin bisa di ini dulu. Apakah ada masukan atau hal-hal yang bisa kita bahas sebelum kita masuk lebih jauh pada ajaran pelajaran tahun ini, tahun pelajaran 2023-2024. Mungkin tadi pagi karena Pak Edi itu dari tim bersih ya Pak, kebersihan. Nah itu sudah menyinggung bagaimana caranya untuk kebersihan. Saya hanya mengingatkan lagi nih Pak, karena di sekolah kita itu kemarin sudah menerapkan zero waste. Kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah dari beberapa bulan kemarin kita sudah memberikan sosialisasi, kita sudah memberikan edaran kepada pedagang, kepada kantin dan kepada anak. Itu kan kemarin sudah berjalan. Tapi setelah itu kendor lagi karena libur ajaran baru, libur kemarin itu ya. Nah itu apakah dari tim panjenengan itu perlu digalakkan lagi atau enggak? Tapi kalau menurut saya sepertinya perlu karena sampah juga sudah lumayan. Mau Pak Ibu? Oh, Pak Iman bantu telepon. Oke, monggo kalau misalnya dari ini saya agak menyoroti itu untuk yang beriman dan berakhlak. Nah, dari yang kita lakukan tahun kemarin itu kan kita ada Jumat Muslimah, kemudian kegiatan sholat zuhur, sholat asar. Nah, sekarang itu Jumat Muslimah kita tidak bisa melaksanakan gitu. Ya, karena tidak ada ruangan. Karena tidak ada ruangan dan untuk sholat zuhur dan sholat asar itu bagaimana caranya biar anak itu tetap bisa melaksanakan dengan baik. Kalau secara presensi atau ini kemarin yang sudah dilakukan seperti apa gitu, Pak Aziz atau Bu Junita monggo. Kalau untuk presensi sih belum. Ya. Kalau untuk presensi ini belum maksimal ya. Okay. Tapi untuk jamaah zuhur dan asar itu alangkah baiknya melibatkan seluruh pendidik. Jadi terutama ketika kan di jadwal piket itu kan sudah tertera ditulis di keterangan bahwa salah satu tugas guru piket itu adalah mengkondisikan siswa untuk melaksanakan sholat jamaah, baik itu zuhur maupun asar. Tapi untuk pelaksanaannya ya belum terlaksana dengan maksimal. Jadi untuk kegiatan jamaah bagi guru piket akan lebih baiknya lebih dimaksimalkan lagi agar ketika jamaah itu semua siswa bisa serentak untuk jamaah bersama-sama. Berarti masukan ya. Oke. Kalau untuk yang lain, Bu Junita untuk Jumat Muslimah gimana atau ada trik khusus untuk tahun ini selama kita masih ada rehat? Belum ada. Jadi untuk siswa-siswi yang masih belum bisa ikut sholat Jumat tetap tidak ada perlakuan ya. Atau gini, mungkin ada usulan dari Bapak Ibu, Ibu-ibu mungkin, apakah kita masuk di tiap kelas atau gimana gitu, biar itu efektif? Menurut saya ini Bu, karena kan ini jumlah muridnya lebih banyak. Nah itu alangkah baiknya Monggo sini. kalau misalnya apa itu namanya Meminta bantuan dari khususnya yang guru, semuanya itu untuk masuk tiap kelas, enggak tiap kelas, maksudnya misalnya 2 kelas jadi 1, misalnya kelas 10 1 dan kelas 10 2 jadikan 1 kelas, atau
atau misalnya 3 kelas jadi 1 ruangan, itu juga sebenarnya bisa. Tetapi saya mohon kesediaannya untuk yang Bu Guru ya. Karena apa? Kalau kita mengandalkan 1 ruangan kan belum bisa. Jadi kan harus banyak guru yang terlibat di situ. Jadi misalnya nanti saya jadwal ya mohon kesediaannya, jangan hanya ini kelompokku sama bu ini ya udah yang satu sudah ngisi kok, berarti saya nggak punya kewajiban. Nah karena apa, anak-anak sini itu kalau nggak misalnya dioyak-oyak dan sebagainya itu juga tidak mempan ya. Jumat Muslimah itu pun kadang malah ada yang siswi perempuan itu yang apa sembunyi di kamar mandi, bahkan ada yang sembunyi di belakang ruang yang direhab itu, ada juga yang malah pura-pura sakit, itu juga ada yang seperti itu. Jadi saya mohon nanti misalnya ini apa masukan atau sarannya itu diterima, jadi saya mohon nanti untuk kesediaannya semua pihak, terutama yang guru ya, yang guru yang perempuan untuk mendampingi anak-anak kita. Karena apa, khususnya untuk yang kelas 10 ini, untuk hal yang sholat saja juga masih sangat perlu perhatian khusus. Kemarin saya itu mumpung di kelas 10 ya, keliling di kelas 10 itu banyak yang aneh sampai MS dan sebagainya. Giliran saya cek, terus saya bilang kalau kalian berbohong kepada saya, berarti kalian juga sudah membohongi orang tua kalian. Itu baru mereka bertugas untuk mengambil mukena, untuk pergi sholat berjamaah. Jadi mohon kesediaannya juga untuk setiap harinya, jika Bapak Ibu itu mengajar di jam ke-6 dan jam ke-10, mohon untuk anak-anak itu diingatkan, kemudian ya sambil ditungguin. Kalau anak-anak belum keluar semua, intinya dikasih tahu, diingatkan bahwa ini merupakan kewajiban sebagai umat Islam. Beda lagi kalau yang tidak beragama Islam. Begitu juga nanti ketika Jumat Muslimah ya, karena apa? Biar tidak mengganggu untuk yang laki-laki mengikuti kegiatan sholat Jumat. Begitu. Matur nuwun Bu Zulita yang dari tim Jumat Muslimah, nanti masukan kita sampaikan. Monggo Pak Edi yang zero waste tadi. Untuk apa kaitannya dengan budaya kebersihan ini mungkin masukan. Kemarin kan sudah diberlakukan membawa Tupperware, karena ya juga itu kembali lagi surut, atau alangkah baiknya mungkin sekolah menyediakan Tupperware sebanyak anak. Ya, ini mungkin kayaknya juga apa nggak mungkin, tapi bisa juga mungkin. Karena kalau misalnya buat sendiri terus surut, kalau misalnya dicoba di sekolah menyediakan, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya kadang berpikir gini ya, kenapa anak-anak kok tidak tertarik untuk membuat lingkungan bersih, misalnya kaitannya dengan sampah plastik. Tapi ini mungkin usul yang agak aneh. Tapi kalau misalnya ini bisa dijalankan, saya kira anak bisa tertarik. Misalnya menyediakan depot pembelian sampah plastik yang ada di Lego. Jadi kan kalau anak mengambil sampah plastik, terus dibeli, dikasih gambarnya bonus, itu saya kira anak itu merasa tertarik, merasa untuk mencari malah itu. Saya kira juga itu. Terus bagaimana juga kita sebagai pendidik harus gretek kaitannya dengan lingkungan kita, kaitannya dengan keinginan kita untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Kalau yang zero apa Bu? Zero Malah belum begitu update kan? Sama. Zero waste itu berarti membuat sampah nol, meminimalis
mungkin istilahnya saja. Iya, saya kira itu. Terima kasih. Oke. Saya mohon izin untuk Matur nuwun kepada Bapak Edi yang sudah mewakili dari tim budaya kebersihan dengan usul yang sangat bagus untuk sekolah menyediakan Tupperware atau tumbler, kemudian menyediakan tripod atau tabungan, mungkin tabungan sampah itu kalau misalnya bisa ya bagus gitu. Tapi karena dana sekolah itu tidak mungkin untuk dibelikan Tupperware atau tumbler untuk anak, kita mungkin itu tidak dilaksanakan. Kalau untuk pendidik yang harus didetek, ya kita memang pendidik itu tugasnya overall, jadi udah banyak sekali. Monggo mungkin dari tim budaya sehat, ataukah ada yang perlu ditingkatkan atau diubah lagi dengan kegiatan yang kemarin? Monggo, kita sini. Budaya sehat Bu Fatma, monggo Bu Fatma. Dari kegiatan yang kemarin. Untuk kegiatan budaya sehat yang sudah biasanya kalau tiap emang benar tiap hari Jumat kan diisi dari pihak yang pendidikan olahraga, yaitu bisa jalan sehat ataupun senam. Tapi kalau di hari-hari selain itu biasanya saya mengisi kayak memberikan motivasi dalam hal apa itu, biar siswa-siswa di sini yaitu bisa menyimbangkan antara kesehatannya baik itu dari jasmaninya ataupun rohani. Karena di sini kesehatan itu tidak hanya untuk jasmani. Walaupun kita bisa dikatakan sehat, harus seimbang antara dua-duanya, yaitu antara jasmani dan rohani kita. Misal kayak kita lihat orang gila itu kelihatannya sehat, fisiknya sehat, tapi rohaninya apa itu psikisnya mereka tidak sehat. Maka dari itu kita di sini harus saling kolaborasi antara jasmani dan rohani agar kita dikatakan sehat seutuhnya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Fatma dari tim budaya sehat jasmani dan rohani, dengan memastikan bahwa kegiatannya tetap lanjut untuk senam, kemudian jalan sehat dan motivasi. Jadi mungkin bisa divariasi. Sudah bagus, tinggal meningkatkan. Kemudian ini budaya 5S, monggo Bapak Ibu yang masuk di budaya 5S. Bu Budi, monggo, apakah ada kiat-kiat yang harus kita ubah dengan apa yang sudah dikerjakan di tahun kemarin dan perlu kita perbarui ataukah perlu gimana? Monggo. 5S atau dari perwakilan? Sudah. Untuk 5S secara garis besar ataupun itu sudah bagus, tapi memang ada beberapa anak yang tadi yang ketemu gurunya ya diem itu juga ada. Berarti belum masuk 5S-nya. Seperti Ferdi, Jadi masih perlu ditingkatkan lagi. perlu ditingkatkan lagi. Kadang-kadang juga perlu mengingatkan anak, sini perlu juga seperti itu. Perlu ada hal yang kita tambahkan dari Bapak Ibu guru apa? Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu guru pas dari sisi Bapak Ibu gurunya mungkin perlu juga harus gretek. Oh, harus gretek. Mengingatkan anak agar selalu ingat 5S. Jadi antara Bapak Ibu guru dan anak juga harus sinkron. Ya. Apa Bu? Nah, dari 5S itu
Jadi tugas Bapak Ibu guru itu juga harus bisa meneladani siswa. Kalau Bapak Ibu guru tidak mau senyum, apalagi siswanya. Oke. Kalau Bapak Ibu guru tidak sopan, berarti siswanya juga tidak lebih tidak sopan mungkin. Nah, karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya jadi sorotan, siswa itu menyorot kita dan melihat juga apa yang kita lakukan. Kemudian literasi, monggo dari budaya literasi. Budaya literasi. Monggo. Karena ada beberapa. Ya, terima kasih untuk budaya literasi. Sementara ini untuk budaya literasi 3 tema yang sering dibuat oleh anak, yaitu baca tulis, sains, kemudian itu yang kayak Pak Pro apa Pak? Teknologi digital, nah itu 3 itu. Tapi sebenarnya masih ada lagi ya, literasi numeratik, kemudian kebangsaan, yaitu juga perlu ditambahkan nanti ya, numeratik itu simbol-simbol matematika, membaca simbol gitu kan, terus kebangsaan atau budaya gitu kan, nah itu juga harus disampaikan. Kemudian itu kalau pengelolaan uang atau apa namanya? Finansial, nah itu finansial itu juga perlu dijaga. Jadi yang belum adalah 3 itu, kelihatannya belum tersinggung oleh literasi. Saya nanti kelompok ingin mencoba untuk yang 3 itu ditandakan lagi gitu Bu. Ya, yang 3 sudah yang kemarin-kemarin. Saya kira hanya bisa saja tambahnya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Slamet. Untuk yang budaya literasi tahun kemarin sudah berjalan dengan baik. Mungkin ini perlu ditingkatkan dari sisi 3 yang lainnya. Finansial, kemudian literasi numeratik, sama budaya kewargaan. Ya. Nah, budaya kewargaan itu masuknya di literasi. Jadi karena di Indonesia itu tingkat literasi anak itu masih sangat rendah. Nah, makanya masih tetap harus ditingkatkan. Monggo ini budaya tertib. Monggo Bu Sofi, budaya tertib. Apakah masih ada yang perlu di? Terima kasih, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya budaya tertib sangat perlu ditingkatkan melihat realitas sekarang ini, Bu. Banyak sekali siswa-siswa, contohnya secara pakaian saja di hadapan guru banyak yang dikeluarkan aja, mereka aja dengan santainya gitu loh, Bu. Apalagi yang lainnya. Jadi yang saya soroti beberapa hari ini yaitu yang paling kelihatan dulu itu perlu sangat ditingkatkan menurut kami. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman kami tim tata tertib untuk meningkatkan gimana caranya agar anak itu secara sadar, bukan hanya maksudnya ada guru saja mereka masih santai, bagaimana ketika nggak ada guru kayak gitu. Jadi itu menjadi PR besar buat kami gitu, Bu. Terima kasih. Matur nuwun untuk tim budaya tata tertib. Jadi dari beberapa yang masuk tadi, masukan untuk sekolah, bahwa intinya itu sebenarnya bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran anak agar mereka itu berdisiplin positif. Bagaimana caranya mereka itu tidak usah ada ketergantungan dengan guru. Hal itu sudah bisa mereka laksanakan sendiri. Nah, itu butuh dukungan dari semua pihak, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan anak sendiri. Jadi kita butuh kolaborasi yang sangat banyak ini untuk membuat budaya positif di sekolah. Jadi terima kasih Bapak Ibu, hal-hal yang sudah disampaikan sudah
diberi masukan kepada kami untuk membuat budaya di sekolah kita itu semakin positif, semakin membuat anak jadi berkarakter. Nah, nanti mungkin kita juga butuh diskusi lanjutan karena di tim-tim itu juga perlu ada komunikasi dan bagaimana caranya kita itu bisa membuat hal itu terlaksana, bukan hanya suatu wacana saja. Dan itu perlu ada tindakan. Bagaimana kita perencanaan, kita melaksanakan sampai kita evaluasi lagi. Dan hal-hal seperti itu memang intinya berawal dari guru, karena kita itu sebagai pendidik. Saya sendiri juga masih belajar, kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita membuat budaya positif di sekolah itu bisa terlaksana. Bapak Ibu guru, mohon nanti saya minta kolaborasinya lagi karena kita itu satu tim, kita itu satu tim, kita satu visi bahwa kita itu berniat atau meyakini bahwa sekolah itu bisa terwujud menjadi sekolah yang humanis, religius, berprestasi, dan berwawasan global. Jadi anaknya itu bisa mencapai di sana. Nah, itu butuh proses yang panjang dan butuh kolaborasi juga dari Bapak Ibu. Mungkin sharing sedikit dari saya, dan diskusi ini sangat bermanfaat. Nanti kita bisa olah dan kita bisa jabarkan ke depannya, kita laksanakan agar anak-anak yang kita terima kemarin yang sudah dititipkan orang tuanya kepada kita, itu kita benar-benar melaksanakan amanah itu. Mungkin dari saya untuk diskusinya, monggo dilanjutkan. Demikian tadi diskusi yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Banyak sekali tadi ternyata kayak refleksi gitu ya untuk sekolah kita, bahwa banyak sekali budaya-budaya yang sebenarnya sudah kita laksanakan tetapi kurang maksimal. Perlu adanya koordinasi antara Bapak Ibu guru semua dan keteguhan kita untuk mewujudkan supaya budaya positif di sekolah kita itu benar-benar sukses gitu jadi. Untuk acara berikutnya, acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara sharing dan diskusi budaya positif di SMA Negeri 1 Klego kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara hari ini, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel. Penghormatan bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Ismawanto, dikarenakan ada tugas luar, maka saya mewakili untuk menutup acara MPLS pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, siswa kelas 10. Yang pertama, dari data yang dilaporkan oleh Waka Kesiswaan, masih ada beberapa anak yang tidak ikut dalam kegiatan MPLS. Yang kedua,
dari pelaksanaan MPLS sendiri masih ada siswa yang belum secara seutuhnya mengikuti kegiatan tersebut. Contohnya, saat ini saya sudah berdiri di sini, itu masih ada siswa yang berbicara dengan temannya. Nah, dari Anda yang sudah mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru, itu saya mohon sejak saat ini Anda harus mulai berubah. Apa yang harus diubah? Dari sikap disiplin Anda. Apa yang ingin Anda capai di SMA Klego selama 3 tahun mendatang, itu akan tercapai apabila Anda mulai mengubah dari diri Anda sendiri, bukan dari guru, bukan dari teman. Nah, dari hal tersebut, kemarin saya sudah masuk di salah satu ruang, itu sudah dijelaskan bahwa tanggung jawab itu bukan kepada orang tua terutama, tapi bertanggung jawab kepada diri sendiri. Makanya dengan nanti ditutupnya kegiatan MPLS hari ini, saya mohon Anda sudah bisa menyesuaikan, sudah bisa mengadaptasikan diri Anda, menyesuaikan diri dengan semua aturan dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kalau Anda 3 tahun mendatang itu kok tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu Anda sangat rugi sekali. Rugi waktu, rugi energi, dan semuanya sangat banyak. Nah, dari sekian hal yang ingin saya sampaikan, intinya itu adalah mulai saat ini Anda sudah SMA, bukan SMP atau MTS lagi. Anda harus mulai berubah, disiplin diri, kemudian tanggung jawab itu berada di dalam diri Anda sendiri. Semuanya mulailah dari diri Anda. Itu saja pesannya dari saya. Anda ikuti semua hal, fasilitas yang ada di sekolah, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita Anda. Siap? Saya tunggu 3 tahun lagi. Apa yang Anda katakan? Katanya siap saat ini, berarti kita tunggu hasilnya 3 tahun mendatang. Begitu? Untuk saat ini, dengan membaca alhamdulillah, kita tutup kegiatan MPLS hari ini dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup kegiatan MPLS tahun pelajaran 2023-2024. Untuk amanat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.